Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan teman-teman CPNS dari Sabang sampai Merauke di Bincang Asik dengan CPNS dengan tema spesial hari ini adalah berbangga, berbangsa, dan bernegara. Hari ini kita akan mendengarkan pendapat dari CPNS Kementerian Pertanian terkait dengan berita swasembada beras. Sebelum kita berbincang, kita akan kenal lebih dalam siapa nih kira-kira teman CPNS yang akan berpendapat. Hari ini kita akan mendengarkan pendapat dari anak muda yang saat ini sedang menjalani latsar dan kita akan mengetahui lebih dalam kira-kira apa sih pendapat Mas Halim, Mas Reska, Mbak Nurul dan juga Mbak Anissa terkait dengan swasembada beras. Di mana eh, Pak Presiden Prabowo telah mengungkapkan Indonesia mempunyai surplus beras sebanyak 4 juta ton dan akan segera mencapai swasembada beras. Oke, mari kita dengarkan pendapat dari teman-teman ya. Boleh Mas Halim memberikan pendapat terkait dengan berita swasembada beras itu. Baik, terima kasih Mbak Yimima. Kalau pertama kali masuk sebagai CPNS di Kementan itu kan, apalagi saya di BRMP, itu langsung dikejutkan dengan kegiatan swasembada pangan. Langsung masuk tim tuh, masuk tim swasembada pangan di salah satu kabupaten di Bengkulu, di Provinsi Bengkulu. Ternyata sambil belajar, sesuai dengan cita-citanya Pak Presiden waktu pelantikan di 20 Oktober 2024 kemarin, bahwa beliau menyatakan Indonesia harus secepatnya dalam tempo 4 tahun harus swasembada beras. Ternyata setelah berjalannya bulan, direvisi menjadi 3 tahun. Direvisi lagi menjadi 2 tahun dan terakhir menjadi setahun. Dalam waktu setahun sesingkat-singkatnya harus sudah ada cadangan beras, swasembada beras Indonesia. Maka Kementerian Pertanian itu digenjot sampai ke bawah, sampai dari eselon 1 sampai eselon paling bawah 3 dan UPT-nya. Jadi itu udah luar biasa setelah Pak Presiden kemarin pidato kenegaraan, pidato di PBB, pidato umum di PBB, itu menyampaikan bahwa Indonesia bangga sudah mempunyai cadangan beras sebanyak 4 juta ton. Itu kita sebagai warga negara Indonesia itu sangat bangga. Apalagi kita yang bekerja langsung di instansi Kementerian Pertanian, yang turun langsung melihat petani, yang meningkatkan indeks pertanamannya, yang awalnya cuma 1 kali, naik jadi 2 kali, yang 2 kali naik jadi 3 kali sampai 4 kali dalam waktu setahun. Itu luar biasa. Luar biasa dan memang cadangan beras itu bukan omong kosong. Dan memang ada. Saat ini kita lihat di Indonesia di pasar-pasar, pasar tradisional, minimarket, supermarket itu cadangan beras itu melimpah. Nggak ada lagi bilang beras itu kosong, nggak ada. Bahkan yang beras bulog itu yang dengan merek SPAP itu luar biasa melimpahnya di mana-mana. Ya mungkin itu kalau pembuka dari saya dulu. Baik, terima kasih Mbak Imi. Saya kembalikan ke Mbak Imi. Oke, terima kasih Mas Halim untuk pendapatnya sebagai seorang CPNS yang merasakan langsung dan juga terlibat langsung dalam proses tercapainya swasembada beras. Ya, selanjutnya kita boleh dengarkan dari pendapat Mas Muhammad Rizka terkait berita atau klaim dari Pak Presiden atas pencapaian swasembada beras ini. Boleh silakan Mas? Ya, baik. Terima kasih Mbak Yanima. Untuk pendapat saya pribadi mengenai adanya apa namanya swasembada beras, terutama untuk yang dari pidato Pak Prabowo mengenai swasembada beras yang 4 juta ton itu, pertama saya sangat bangga akan pencapaian yang telah dilakukan oleh para petani-petani Indonesia, kemudian dari pemerintah dan juga dari masyarakat karena dengan adanya apa namanya itu kolaborasi dari semua pihak itu membuat kita sebagai bangsa Indonesia yang sekian lama mencita-citakan adanya swasembada pangan kembali setelah sekian lama akhirnya tercapai. Dan harapannya sendiri dari saya, mudah-mudahan dengan adanya swasembada pangan ini tetap bisa mempertahankan kualitas yang ada di pasaran dan juga bahkan bisa meningkatkan dari yang awalnya 4 juta ton bisa menjadi 5, 6 atau bahkan menjadi 7 juta ton di waktu yang akan datang. Dan ini adalah suatu pencapaian bahwa masyarakat Indonesia memiliki kemampuan untuk bisa menghasilkan pangan tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Ini adalah suatu pencapaian yang sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih Mbak Yanima. Terima kasih Mas untuk pendapatnya. Kalau menurut Mbak Nurul sendiri itu gimana Mbak terkait dengan pencapaian swasembada beras? Baik, terima kasih Mbak Yanima atas kesempatannya. Dari saya sendiri sebagai formasi PMHP atau Pengawas Mutu Pertanian, kurang lebih sama seperti Mas Halim yang tadi sampaikan, bahwa kita turut berbangga atas pencapaian Indonesia untuk mencapai swasembada beras. Namun, untuk peran saya sendiri di BRP Tanaman Hias mungkin tidak terlalu banyak, karena memang tidak terlalu berfokus. Namun, untuk program-program lain seperti optimalisasi upland itu juga masih berhubungan dengan swasembada beras, itu saya cukup up to date dan juga dilibatkan. Jadi, menurut saya peran saya dan juga pencapaian dari bangsa Indonesia sangat amat dinanti ya oleh masyarakat dan juga untuk cita-cita Pak Presiden kita untuk tercapainya swasembada beras itu sangat mungkin dicapai dan kita masyarakat turut berbangga atas pencapaian tersebut. Gitu. Terima kasih. Sekarang kita ke Mbak Anissa. Boleh Mbak diberitahukan kira-kira apa pendapat Mbak terkait dengan berita swasembada beras? Oke, terima kasih Mbak Yanima atas kesempatan yang diberikan. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai pengawas bibit ternak yang mungkin tidak secara langsung ikut terlibat dalam upaya swasembada beras ini, gitu kan.
Tapi saya juga tentu sangat merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar yang merasakan begitu mudahnya mungkin saat ini untuk mendapatkan beras, tidak sulit lagi atau mungkin tidak semahal lagi untuk apa ya membeli beras ya gitu. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang sangat membutuhkan dengan program yang dicanangkan oleh Pak Presiden bahwa Kementerian Pertanian ini difokuskan untuk mencapai swasembada pangan ke depannya mudah-mudahan bisa terus tercapai, bisa terus terlaksanakan. Di mana kebijakan pemerintah mengenai swasembada pangan bukan hal yang tentu harus disorot oleh kita semua karena sangat penting bagi kesejahteraan dan kebutuhan rakyat kita semua. Karena pangan sendiri juga kan hal yang utama ya dan pemenuhan yang sangat mendasar bagi manusia gitu. Tentu ini salah satu hal yang eh, apa ya hal yang berkenaan langsung dengan hak asasi manusia ya gitu, pemenuhan itu sendiri gitu. Saya harap swasembada pangan ini bukan hanya beras saja ke depan, tapi juga mungkin apa ya, protein hewani, susu, daging, telur dan sebagainya. Gitu. Begitu, Mbak Ima. Terima kasih. Oke, Mbak. Dan terima kasih pendapat dari teman-teman semua. Saya sendiri berpendapat bahwa swasembada beras ini kan merupakan salah satu program utama dari Pak Prabowo. Berdasarkan dari pendapat teman-teman, saya sudah rangkum beberapa hal di mana ternyata klaim 4 juta ton ini bukan hanya omong-omong saja, bukan hanya sekedar berita, tetapi juga terbukti langsung ketersediaan beras ini di lapangan. Oke, hal ini sangat membanggakan bagi kita semua, bukan hanya digaungkan oleh Presiden, oleh Menteri Pertanian, tapi kita sebagai masyarakat harus berbangga atas pencapaian ini. Yang mana pencapaian ini membuat kita bisa tercapainya 4 juta ton beras ini bukan hanya sekedar dari kemampuan dari sektor pertanian saja, bukan hanya dari petani, tapi ini merupakan kolaborasi dari masyarakat dan juga pemerintahan. Dan harapannya ke depannya bukan cuma beras yang bisa swasembada, tetapi juga beberapa pangan utama maupun dengan produk-produk yang sehari-hari kita gunakan. Oke, setelah mendengar pendapat masing-masing dari teman-teman CPNS terkait dengan swasembada pangan, bolehlah ya kita dengar juga harapan dan juga impian ataupun yang kita cita-citakan, walaupun mungkin masih jauh ke depan, tapi boleh kita manifesting dari sekarang. Kira-kira apa aksi nyata atau apa sesuatu yang kita doakan dan juga apa aksi yang akan kita lakukan untuk menjaga swasembada pangan ini bisa tercapai bahkan melampaui dari target yang ada. Boleh kita dengarkan pertama dari Mbak Anissa? Terima kasih. Mungkin untuk aksi nyata yang saat ini bisa saya lakukan, yaitu saya bekerja sebagai profesi saya pengawas bibit ternak di kantor BRMP Unggas. Saya harap dengan adanya rekan-rekan CPNS saat ini bisa membantu ketersediaan pangan di negara kita ini. Tentunya saya berfokus di Unggas ya. Jadi saya dengan adanya saya dan kawan-kawan saya mungkin di BRMP Unggas kami bisa menciptakan ternak-ternak lokal dengan kualitas baik, produksi yang mungkin cukup melimpah kalau mungkin bisa gitu. Dengan itu banyak masyarakat yang mungkin kebutuhannya akan terpenuhi, membantu program swasembada pangan negara kita ini berfokus pada profesi kita di kantor kita sebagai KSN yang terus memberikan pelayanan terbaik dan melayani masyarakat tentunya gitu. Saat itu ya seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, kita sudah dengar nih harapan dari Mbak Anissa Yusrina dikaitkan dengan jabatan Mbak Anissa nih. Boleh kita dengar lagi dari Mbak Nurul, kira-kira apa aksi nyata yang akan Mbak lakukan untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pertanian? Baik, terima kasih Mbak Yenima. Untuk saat ini, beberapa hal yang bisa saya lakukan, mungkin bukan dari perwakilan dari BRMP Tanaman Hias, tapi dari jabatan yang sekarang saya laksanakan, yaitu sebagai pengawas mutu hasil. Yang bisa saya lakukan yaitu mencoba mengapproach atau mendatangi petani-petani, terutama petani beras, dan memastikan mutu hasil dari beras tersebut sudah cukup baik dan memenuhi target dan standar yang ada. Karena tidak hanya swasembada yang dicapai dalam bentuk angka atau kuantitas, tapi kualitas juga patut untuk diperhatikan seperti itu. Maka dari hasil yang baik itu nanti akan didapatkan juga hasil yang memuaskan untuk masyarakat. Jadi tidak hanya produksi, tetapi penyerapan kepada masyarakat juga akan lebih optimal. Seperti itu. Harapannya untuk swasembada beras atau swasembada pangan ke depannya bisa lebih efektif pelaksanaannya dan juga menguntungkan bagi para petani dan stakeholder yang ada. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nisa untuk pendapatnya, di mana ditekankan lagi bukan hanya berfokus pada angka, tetapi juga kualitas. Dan jangan sampai petani itu menjadi rugi ya, kalau bisa untung. Selanjutnya kita dengar juga Betul, pendapat Mbak. dari Mas Muhammad Reska. Boleh Mas berpendapat? Boleh menyampaikan, sorry, aksi ataupun mimpi terkait dengan target tersebut. Oke, baik, Mbak Yanima. Kalau untuk dari harapan saya pribadinya, semoga untuk swasembada pangan, terutama beras ini, bisa jauh lebih berkembang lagi, lebih baik lagi dalam segi pelaksanaannya. Selain beras juga, harapannya adalah untuk bisa menaikkan pangan-pangan selain beras. Halnya kan, kalau misalkan di daerah lain tuh mungkin makanan pokoknya ada yang dari jagung, ada yang dari sagu. Jadi selain beras pun kita swasembada untuk makanan pokok yang lainnya. Dan kalau misalkan untuk penerapan di bidang saya kan saya sebagai analis standarisasi ahli pertama. Nah, harapannya juga saya sebagai seorang asta bisa berkontribusi dalam hal juga tadi seperti yang Mbak Nurul sebutkan juga, selain kuantitas kita bisa membuat standar yang lebih tinggi untuk menyediakan pangan terutama beras itu yang memiliki kualitas bagus dan juga bisa menghasilkan kualitas beras yang banyak juga gitu. Jadi kualitas berasnya bagus dan juga yang dihasilkan berasnya bisa melimpah. Kurang lebih seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tadi saya review dari mimpinya Mas Muhammad Reska, kalau bisa jangan cuma beras, karena Indonesia itu sangat kaya akan pangan lokal yang lainnya. Kemudian, boleh Mas Halim
disampaikan mimpinya ataupun aksinya kira-kira. Baik, terima kasih Mbak Imi. Ya, sebagai jabatan saya itu adalah pengawas mutu hasil pertanian, mungkin mirip lah dengan Mbak Nurul. Pada dasarnya memang kita itu selain kuantitas juga harus memperhatikan kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, sepakat juga dengan yang disampaikan Mas Reska bahwa memang selain beras kalau bisa ada komoditas lain. Dan alhamdulillah memang saat ini Pak Menteri Pertanian itu informasinya akan mengembangkan atau mulai menanam, maksudnya mulai menanam gandum. Nah, itu ada tanah penanam perdana di Jambi yang mudah-mudahan harapan kita itu ke depannya itu bisa berhasil ditanam di Jambi. Makanya kemarin itu ada kalau di BRMP ya, saya kurang tahu kalau di Satker lain di BRMP itu mulai mendata CPCL kan, calon petani calon lahan untuk petani gandum. Nah, ini kalau ini bisa terlaksana dengan baik dan akan membuahkan itu akan jadi sejarah pertama, sejarah lah di Republik Indonesia bahwa di tanah kita sebelum masuknya generasi emas di 2045 itu ada muncul gandum gitu lah. Jadi harapannya itu selain memang beras, harapannya gandum ini betul-betul eh, terlaksana dan memang mudah-mudahan Allah kabulkan keinginan kita Pak Menteri, Pak Menteri Pertanian dan kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Itu luar biasa jika gandum bisa ada diproduksi, ditanam dan menghasilkan di Indonesia. Ya terkait yang suasana beras tadi, eh, kita juga berharap kerjasama dengan stakeholder lain, apalagi program yang menyambungi atau selaras dengan suasana beras itu adalah terkait Brigade Pangan kan. Brigade Pangan ini anak-anak muda 15 orang di masing-masing kabupaten setiap kelompok. Brigade Pangan itu 15 orang anak generasi milenial untuk mengolah sawah, mau cetak sawah atau optimasi lahan yang ya tadi itu yang awalnya cuma setahun itu 2 kali tanam, dia bisa mulai 3 sampai 4 kali tanam. Ini juga jika ini sukses, semua Brigade Pangan sukses, maka ini akan mempercepat dari mimpinya Pak Prabowo, Pak Presiden kita, bahwa bisa secepatnya swasembada beras. Ya, itu harapan saya pribadi sih, Mbak. Terima kasih, Mbak Yimima. Oke, terima kasih Mas Halim untuk harapannya, yaitu harapannya Mas Halim kalau boleh saya review itu yang pertama adalah semoga rencana penanaman gandum ini terlaksana dengan tepat sasaran, kemudian juga dengan adanya program Brigade Pangan itu bisa dapat mempercepat mimpi-mimpi dari Presiden dan juga mimpi masyarakat Indonesia. Kalau saya sendiri bermimpi sebenarnya kalau boleh semua yang ada di lapangan ataupun yang ada di pasaran itu sesuai dengan standar mutu. Ini saya kaitkan dengan jabatan saya yaitu analis standarisasi hari pertama, yang mana ketika semuanya itu telah memenuhi suatu standar, harapannya itu kita tidak lagi mendengar berita tentang ada yang dioplos, ada yang disalahgunakan, ada yang tidak tepat sasaran. Ini kita bisa antisipasi jika semuanya itu sudah kita targetkan sesuai dengan mutu yang ada. Kemudian kita harapannya juga pelaksanaan itu bisa diawasi dengan baik, mulai dari sarana prasarana, baik itu pupuk, alsintan maupun pestisida ini bisa diawasi sehingga bisa tepat sasaran dan mempercepat target yang ada. Dan mungkin yang terakhir itu kita harus menurunkan ego masing-masing sektoral karena mimpi ini tidak mungkin tercapai kalau hanya kerja keras dari salah satu pihak. Tetapi ini perlu harmonisasi dan juga kolaborasi dengan berbagai sektor pelayanan yang ada. Oke, untuk menutup podcast ini boleh nggak saya meminta satu kalimat kampanye dari masing-masing teman CPNS, kira-kira dalam satu kalimat tolong teman-teman kampanyekan terkait dengan bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kita mulai dari Mas Muhammad Reska deh. Ayo Mas, boleh Mas kampanyekan dalam satu kalimat terkait rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Kalau dari saya adalah tetap bangga menjadi warga Indonesia karena dengan kita bangga sebagai warga Indonesia, kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga untuk bisa bangga untuk menjadi warga Indonesia yang baik dan bernegara. Terima kasih. Terima kasih Mas. Boleh Mbak Nurul, Mbak? Oke, mungkin kalimat singkatnya kampanye atau jargon bisa bangga swasembada, swasembada jaya. Terima kasih Mbak. Ayo sekarang kita ke Mbak Nisa, boleh Mbak dikampanyekan? Untuk dari kata-kata dari saya, sesuai dengan hakikat kita bahwa Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, maka berbanggalah kita sebagai warga negara Indonesia sudah mencapai swasembada pangan, maka dengan itu kita harus terus mencintai produk-produk Indonesia tentunya untuk menjaga itu. Terima kasih. Terima kasih. Dan boleh, ayo Mas Halim dikampanyekan. Baik, kampanyekan. Sesuai dengan tema kita bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, gunakanlah produk Indonesia, terutama gunakan beras Indonesia, jangan lagi gunakan beras dari luar negeri. Karena kita bangga, kita punya cadangan beras saat ini yang luar biasa banyak. Mari kita bangga terhadap program-program pemerintah dan dukung semua program pemerintah. Baik, terima kasih. Oke, mari kita semua anak muda jangan hanya berpikir bahwa ini bukan tentang kita, ini bukan tentang hanya pemerintah yang bekerja, tetapi kita sebagai anak muda ini bisa mengambil peran dengan merasa bangga terhadap produk-produk yang sudah berhasil kita buat, sudah berhasil kita tanam, sudah berhasil kita kembangkan, dan marilah kita cintai produk-produk Indonesia. Oke, Sobat Podcast dimanapun kalian berada, hari ini kita sudah mendengarkan pendapat yang sangat-sangat insightful dari setiap CPNS. Nah, kurang lebih saya sepakat dan sangat mendukung semua cita-cita dari teman-teman CPNS, yang mana intinya itu kita sangat bangga dengan pencapaian dari Pak Presiden, dari Pak Menteri, dan juga dari para petani. Dan harapannya bukan hanya sekedar angka yang terrealisasi, tapi juga mutu. Dan kami sebagai CPNS Kementerian Pertanian dengan berbagai jabatan analis, dengan berbagai jabatan fungsional yang ada, kami melakukan yang terbaik sesuai dengan jabatan kami, dan kami berusaha mencintai apa yang kami kerjakan. Kita tutup podcast ini, Kita tutup podcast ini semoga kita bisa ketemu di lain episode. Bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Indonesia Indonesia tangguh, tangguh, Indonesia Indonesia tangguh.
Terima kasih teman-teman.